Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iya, Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa memulai kembali kajian offline setelah libur hampir 10 bulan khusus di masjid kita. Jadi ini kajian perdana malam ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di masjid-masjid yang lain mungkin sudah ada yang mulai sebelum malam ini. Dan juga mungkin ada masjid-masjid yang sama sekali belum mulai juga. Nah, tentu kita sesuai dengan ijtihad kita masing-masing, kita memandang bahwa pengaruh wabah Covid di tempat kita sudah mulai menurun, sudah mulai berkurang, maka kita inisiatif bismillah kita mulai kajian kita karena sudah sangat lama vakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah pada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Karena sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum, bahkan melebihi kebutuhan kita kepada oksigen sekalipun. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin membahas kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Terakhir kita membahas tentang hukum Islam tentang musik atau tentang al-ghina, tentang nyanyian. Terakhir yang sudah kita baca sampai halaman 93 ya. 92 sudah, 93 sudah, 93 sudah. Berarti sekarang harusnya kita 94. Halaman 94. Tapi untuk halaman 94 ya, al-ghina fil waqtil hadir ini kita
akhirkan pembahasannya, kita tunda halaman 94, kemudian 95 kita akhirkan. Sekarang kita baca halaman 96. Masih tentang nyanyian dan musik. Kita akan bahas tema yang dibawakan oleh Syekh di sini. Beliau berkata, rahimahullah, ilajul ghina'i wal musiqi. Ilaj yaitu obat bagi orang yang mungkin sudah kecanduan al-ghina, nyanyian dan juga musik. Di sini Asy-Syaikh membawakan 3 obat. Ya, mudah-mudahan dengan 3 obat ini seseorang yang sulit meninggalkan musik dan nyanyian, Allah beri kemudahan. Yang pertama beliau berkata, al-ibti'adu an sima'iha minar radiyu wa televisiun wa ghairihima. Obat yang pertama yaitu menjauhkan diri dari mendengarkan nyanyian dan musik, baik dari radio, televisi, atau selain keduanya. Ini yang pertama. Karena yang kecanduan sesuatu, obatnya yang paling pertama adalah tinggalkan. Jadi yang terbiasa mendengarkan nyanyian dan musik, yang pertama sekali dia lakukan adalah jauhi. Jangan dengar nyanyian dan juga musik, baik di radio, di televisi, atau yang lainnya. Wala siyama al-aghani al-khali'ah wal mashubah bil musiqi. Terlebih lagi nyanyian-nyanyian al-khali'ah yang tidak baik, yang porno, dan yang disertai dengan musik. Jadi nyanyian itu kan bertingkat-tingkat, baik liriknya dan juga musiknya. Liriknya juga beraneka ragam. Kebanyakan itu tentang percintaan, tentang kerinduan, dan yang lain-lainnya yang disebut oleh Syekh di sini al-khali'ah. Nah, yang seperti itu. Ini yang pertama, berusaha menjauhi mendengarkan musik dan nyanyian dari radio dan televisi. Yang kedua, wa'adhamu mudadin lil ghina'i wal musiqi dzikrullahi wa tilawatul Qur'an. Dan lawan yang paling utama daripada musik dan nyanyian adalah dzikrullah, yaitu berzikir kepada Allah, wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Ini obat yang kedua. Setelah kita meninggalkan musik dan nyanyian, baik di televisi atau di radio atau di sarana yang lainnya, maka isi pendengaran kita, hati kita dengan dzikrullah, dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu zikir juga. Ya, bahkan itu termasuk zikir yang utama. Ya, biasanya penyebutan yang khusus setelah yang umum itu menunjukkan bahwa masalah tersebut masalah yang sangat penting. Zikrullah itu umum, zikir itu umum. Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu zikir. Baca Quran juga zikir. Salat juga
Dzikir. Jadi dzikir itu umum, banyak. Kemudian saya di sini menyebutkan lagi tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Padahal itu sudah tercakup dalam dzikrullah juga. Nah, itu menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu sangat penting. Nah, maka mari kita berusaha setiap hari, jangan sampai hari-hari kita kosong dari dzikrullah, terutama baca Al-Quran. Setiap hari harus sempat baca Al-Quran. Ya, minimal setelah sholat maghrib, kemudian setelah sholat subuh. Lebih bagus lagi setiap habis sholat atau sebelum sholat, mungkin 5 menit, mungkin 10 menit kita dawamkan, kita rutinkan. Itu sangat bagus ya, untuk mengobati kecanduan musik dan nyanyian. Karena di dalam hati seseorang itu tidak akan terkumpul kecintaan kepada nyanyian dan kecintaan kepada Al-Quran. Tidak mungkin. Ya, kalau yang satunya masuk, maka yang lainnya akan keluar. Kalau dzikrullah masuk, bacaan Al-Quran masuk ke dalam hati, maka musik dan nyanyian akan keluar dari hati seseorang. Begitu juga sebaliknya, kalau yang masuk ke dalam hati seseorang itu musik dan nyanyian, maka Al-Quran akan keluar dari hatinya. Karena tidak mungkin berkumpul kedua-duanya itu. Nah, maka ini sangat penting ya, kita membaca Al-Quran, perbanyak zikir, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, apalagi zikir itu keagungannya, keutamanya sangat besar sekali. Ucapannya ringan, tapi pahalanya sangat besar. Ya, mudah diamalkan dan pahalanya di sisi Allah juga sangat besar. Ini yang kedua. Wala siyama qiraatu suratil Baqarah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah." Rawahu Muslim. Terutama membaca surat Al-Baqarah. Kenapa surat Al-Baqarah? Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau menjelaskan sesungguhnya setan itu akan lari, ya akan kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi setan itu nggak akan masuk, bahkan dia akan lari meninggalkan rumah yang di dalamnya itu dibaca surat Al-Baqarah. Ya, makanya baca di rumah kita surat Al-Baqarah. Ya, kalau bisa sekali baca bagus. Ya, Al-Baqarah itu kan nggak panjang, cuma 2 juz 4 lembar, nggak banyak. Kalau dibaca nggak nyampe 3 jam. Ya, kalau bacaannya lancar, standar, semalam selesai. Tapi kalau kita nggak sanggup, mungkin ya tadi sempatnya 5 menit, 10 menit, nggak masalah. Kita rutinkan baca, malam ini baca, besok lanjutkan lagi sampai selesai surat Al-Baqarah. Ya, meskipun selesainya itu sepekan, 2 pekan atau sebulan, itu termasuk dalam hadis ini, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi tidak mesti dibaca sekali duduk atau dibaca semalam langsung selesai. Ya, kalau mampu silahkan, tapi kalau tidak mampu maka baca semampu kita. Ini surat Al-Baqarah. Jadi pengusir setan. Kata Nabi, setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, min rabbikum, dari Rabb kalian,
wasyifa dan obat, lima fis sudur, obat dari apa yang ada di dalam hati, obat hati, wahudan dan petunjuk, warahmah dan kasih sayang, lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Nah, jadi Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Al-Quran itu mau'idhah, isinya adalah nasihat, kemudian peringatan. Jadi kalau kita mau mencari nasihat, mau mencari peringatan, bacalah Al-Quran. Al-Quran itu mau'idhah. Ada di situ tentang peringatan dari siksa neraka. Kemudian ada anjuran-anjuran yang bisa memasukkan kita ke dalam surga di dalam Al-Quran. Kemudian syifa, Al-Quran itu obat, obat penyakit hati. Kalau orang baca Al-Quran kemudian dia paham kandungannya, bisa saja dia menangis dengan bacaan Qurannya itu. Kemudian yang ketiga, hudan, petunjuk. Al-Quran itu petunjuk yang akan mengantarkan seseorang agar selamat dari siksa api neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian yang keempat, rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Ini Al-Quran. Kemudian yang ketiga, obat kecanduan musik dan nyanyian adalah qiraatu as-sirati an-nabawiyati wasyama'ili al-muhammadiyah wa akhbari sahabat, yaitu membaca perjalanan atau sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhbar, kisah-kisah para sahabat. Mohon maaf, jangan. Nah, jadi ada 3 obat. Yang pertama, menjauhi baik di radio atau televisi. Yang kedua, dzikrullah. Yang ketiga, membaca sirah nabawiyah. Kita bisa baca misalkan Ar-Rahiqul Maktum, karya saya Sofi Rohman Al-Mubarakfuri. Itu lengkap ya, dari mulai sebelum kelahiran sampai wafat Nabi SAW. Kemudian kisah-kisah para sahabat, itu juga banyak kitab yang ditulis oleh para ulama ya, tentang kisah-kisah para sahabat ya, di antara yang bisa dibaca misalnya Suwarun min Hayatis Sahabat, itu bagus. Nah, kemudian selanjutnya pembahasan berikutnya al-mustathna minal ghina, yang dikecualikan dari nyanyian. Maksudnya, sebagaimana sudah kita bahas bahwa nyanyian dan musik itu hukumnya haram ya, tetapi ada yang dikecualikan ya, di sini Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan ada 5. Yang pertama, al-ghina'u yaumul 'aidi, nyanyian pada hari raya yaumul 'id.
hari raya. Dan hari raya kita ada dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nyanyian pada hari raya dikecualikan dari hukum asalnya. Hukum asalnya haram kecuali pada hari raya, maka hukumnya mubah. Karena hari raya itu hari bersukacita, bergembira, bersenang-senang, ya, maka nyanyian pada hari itu dibolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha wa indaha jariyatani tadribani biduffain wa fi riwayatin wa indi jariyatani tughanniyani fantaharahuma Abu Bakrin faqala sallallahu alaihi wasallam da'hunna fa inna likulli qaumin 'ida wa inna 'idana hadzal yaum, rawahul Bukhari. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah. Kemudian di situ ada jariyatan, ada dua orang budak wanita. Tadribani bidufain, ya, mereka sedang memukul rebana, ya, sedang main rebana. Jadi ada anak kecil, ya, dua orang budak wanita masih kecil, kemudian main rebana. Ya, rebana itu sejenis alat musik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menghardik keduanya. Ya, kalau kita mungkin memperingatkan atau menegur. Ya. Karena yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa memainkan alat musik itu hukumnya haram. Makanya ketika ada yang main musik ya ditegur. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menegur budak-budak yang sedang bermain alat musik tadi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hunna. Ya, biarkan mereka. Ya, jangan dilarang. Fa inna likulli qaumin 'ida, karena setiap kaum itu memiliki hari raya dan hari raya kita adalah hari ini. Ini dalilnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi jelas. Ya, tapi tentunya disyaratkan oleh para ulama nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan di hari raya itu bukan nyanyian-nyanyian yang seperti yang tadi disebutkan tadi, al-aghani al-khali'ah, yang lirik-liriknya itu isinya tentang percintaan dan yang lainnya, bukan yang begitu. Ya, nanti akan disebutkan di bawah. Ya, tapi lirik-liriknya itu yang membangkitkan kecintaan kepada Rasulullah, tentang membaca Al-Quran, tentang berbakti kepada orang tua, ya, tentang biografi Rasulullah. Jadi liriknya yang seperti itu. Kemudian juga tanpa alat musik, ya, selain rebana tadi, selain duf. Jadi tidak ada gitar, tidak ada seruling dan yang lain-lain. Hanya yang dibolehkan dalam Islam itu duf. Duf itu rebana. Itu diantaranya. Ini yang pertama, ya. Jadi nyanyian pada hari raya itu dikecualikan dari hukum asalnya. Yang kedua, al-ghina'u ma'ad-duf waqtan nikahi li'ilanihi wa tasji'ihi. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam faslu ma bainal halali wal haram darbud duffi was sautu fin nikah. Nyanyian yang disertai dengan duf, ya, rebana pada saat pernikahan dengan tujuan untuk mengiklankan, ya, untuk mengumumkan wa tasji'uhu, ya, dan memotivasi atau menyemangati. Ya, walaupun sebetulnya orang nikah itu nggak perlu disemangati biasanya, karena sudah otomatis semangat.
Jadi nyanyian dan duf itu ya, mungkin penambah saja. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, pembeda ya, antara yang halal dan yang haram adalah memukul rebana ya, dan suara pada pernikahan. Ya, maksudnya dihalalkan atau dibolehkan ya, pada acara pernikahan itu memukul rebana atau bermain rebana, kemudian bernyanyi. Wahada lil banati faqat, tetapi yang melakukan ini adalah al-banat, ya, anak-anak perempuan. Ya. Jadi yang menyanyikan nyanyian, kemudian yang memainkan rebana tadi syaratnya dua. Yang pertama dia harus anak-anak, nggak boleh orang dewasa. Yang kedua dia harus perempuan. Nah itu boleh kalau seperti itu. Tapi di kita jarang ya, hampir tidak melihat ya, paling kalau di walimah biasanya orang nyetel nasyid ya. Nyetel nasyid. Nah ini tentunya hati-hati, jangan sampai ada musiknya. Nah kalau misalkan orang mau seperti yang disebutkan di sini ya, anak-anak, misalkan anak kecil, perempuan, misalkan menyanyikan sebuah lirik yang isinya ya tadi tentang kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada Rasulullah, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian hanya menggunakan rebana, tidak ada alat musik yang lainnya, maka ini dibolehkan. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ya, kalau di kita nggak ada ya. Yang ada malah yang diharamkan. Orang kalau walimah, kalau nikah, ya yang diundang pedangdut. Ya. Jadi mengundang wanita tidak pakai baju. Ya. Kenapa kita bilang nggak pakai baju? Ya karena dibilang pakai baju juga nggak menutup aurat. Ya. Jadi bajunya memang didesain seperti itu, ya, biar menarik ya, pandangan laki-laki. Ya, kemudian alat musiknya serba adat. Ya. Orang berlenggak-lenggok di panggung, ya, joget-joget, bahkan mungkin orang juga nyawer, ya, naik ke panggung. Nah, yang seperti ini hukumnya haram, maksiat. Bahkan walimah yang seperti itu tidak boleh kita hadiri, nggak boleh. Ya, antum punya tetangga bikin walimah, di walimahnya ada organ tunggal, antum diundang, harusnya nggak boleh datang, harus. Memang hukum asal mendatangi walimah itu wajib. Ada orang mengundang kita hadir di acara nikahan, kita wajib hadir. Tapi wajibnya itu ada syaratnya, yaitu apabila di tempat walimah itu tidak ada kemaksiatan. Apabila ada maksiat, maka hukum wajibnya itu berubah menjadi haram. Nah maka Bapak Ibu yang barangkali dalam waktu dekat akan mengadakan walimah dan walimahnya ingin dihadiri oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka walimahnya harus betul-betul sesuai dengan syariat. Karena kalau walimahnya banyak yang seperti tadi, ada musik, ada wanita penyanyi, orang yang di dalam hatinya ada iman sebetulnya berat datang ke situ. Ya, kalau datang juga sebetulnya karena nggak enak. Mau nggak datang tetangga, ya. Kadang teman ngaji juga. Tapi kalau datang tahu ini nggak boleh, jadi bingung. Nah disitulah pertaruhan antara keimanannya dengan rasa nggak enaknya.
Ya, atau orang biasanya cari-cari celah. Ya, kalau ada musik seperti itu, kira-kira berhentinya kapan? Cuma kadang ada juga yang nggak berhenti. Ya, kadang berhenti sekali pas duhur. Habis itu duhur selesai, lanjut terus sampai malam. Asar nggak berhenti, maghrib nggak berhenti, isya nggak berhenti, apalagi malam puncaknya. Nah, yang seperti ini hukumnya haram. Nah, jadi yang dibolehkan itu hanya rebana dan nyanyian-nyanyian yang liriknya itu bukan tentang percintaan, tentang yang porno, tapi yang membangkitkan kecintaan orang kepada Islam. Yang ketiga, al-ghinaul islamiyyu waqtal amali mimma yusa'idu ala nasyad. Nyanyian Islami pada saat bekerja, pada saat amal, yang bisa membantu untuk membangkitkan semangat. Nyanyian Islami pada saat kita sedang bekerja ini maksudnya bukan bekerja di kantor ya. Misalkan kalau dicontoh di sini itu pada saat Nabi sedang menggali parit perang Khandaq. Ya, Nabi SAW dan para sahabatnya pernah melakukan satu pertempuran melawan pasukan gabungan orang-orang kafir Quraisy. Mereka bersekutu dengan orang-orang Yahudi di Madinah sehingga musuhnya sangat banyak. Kemudian timbullah ide dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk menggali parit. Ya, antum bayangkan kira-kira paritnya sebesar apa ya diameternya itu. Nah, kalau antum mengerjakan pekerjaan yang beratnya sama kayak gitu, silakan antum boleh itu kalau nyanyi-nyanyi ya. Tapi kalau cuma kerja bakti bersihin sampah kayaknya belum perlu itu. Karena di sini Nabi SAW ya, beliau membacakan nasyid ya, kalau bahasa kita itu pada saat melakukan pekerjaan yang berat seperti tadi ya, menggali parit. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan semangat ya. Makanya lirik-liriknya juga tadi nggak mungkin untuk menyemangati orang berjihad, kemudian liriknya tentang yang tidak baik, nggak mungkin. Liriknya juga tentang akhirat pasti, agar orang ingat akhirat. Walasiyama idza kana fihi du'a. Terlebih lagi apabila di dalamnya itu terkandung sebuah doa. Faqad kana Rasulu yatamassalu biqauli Ibnu Rawahah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah yatamassal membacakan semacam syair yang disertai dengan intonasi. Ibnu Rawahah wa yusajji'u al-amilina fi hafril khandaq, dan Nabi memberikan motivasi, menyemangati orang-orang yang sedang bekerja ketika itu sedang menggali parit ya, khandaq. Nabi bersabda, Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah dosa kaum Ansor dan kaum muhajirah, muhajirin. Ini Nabi yatamassal ya, membacakan syair seperti ini disertai dengan intonasi ringan. Jadi secukupnya, menaikkan, menurunkan, meninggikan, merendahkan intonasi. Jadi ada iramanya. Ya, tidak sekedar lurus-lurus saja, tapi memang ada iramanya. Nah, Nabi membacakan ini. Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Fayujibul ansaru wal muhajirun. Kemudian
para sahabat kaum Ansor dan kaum Muhajirun mereka menjawab, nahnul ladina bay'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? 'Alal jihad, untuk berjihad, ma baqina abada, selama kami ini ada atau selama kami masih hidup. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yafirul khandaq ma'a sahabatihi yatamassalu biqauli Ibnu Rawahah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggali parit dengan para sahabatnya, beliau membaca syair-syair tadi. Kemudian wallahi laulallahu mahtadaina. Ya, demi Allah, jika tanpa Allah atau jika tidak ada Allah, maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk hidayah. Wala tasaddaqna wala shallaina. Kami tidak sedekah, tidak pula salat. Fa anzalan sakinatan alaina, maka turunkanlah ketentraman kepada kami. Wasabbitil aqdama inda qaina, dan tetapkanlah kaki-kaki kami jika kami berjumpa dengan musuh. Wal musyrikuna qad bagau alaina, dan orang-orang musyrik mereka telah melampaui batas atas kami. Ida aradu fitnatan abaina, ketika mereka menginginkan suatu fitnah, abaina, yang kami enggan atau yang kami tidak inginkan. Nah, ini syair-syair atau al-ghinaul islami, nyanyian islami yang pada saat itu dikumandangkan oleh Nabi dan para sahabatnya pada saat perang Khandaq. Yarfa'u biha sautuhu abaina. Kemudian Nabi SAW meninggikan suaranya ya, pada kata abaina. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, dan disepakati kesahihannya. Ini yang ketiga. Jadi yang dibolehkan adalah nyanyian pada saat melakukan pekerjaan yang sangat berat ya, pada saat itu sedang persiapan perang Khandaq. Ya, kalau sekarang di kita mungkin yang selevel dengan ini pekerjaan apa? Mungkin antum mau ngecor ya, ngecor bangunan. Dulu kan kita ngecor ya, cuma sekarang ngecornya udah pakai alat. Mungkin dulu kalau pakai tenaga kita, ya kalau mau mungkin silahkan, itu termasuk berat karena itu juga di jalan Allah ya, kita membangun gedung untuk pendidikan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu berat juga ya, maka kita bergotong royong. Nah, yang keempat, an-nasyidul ladzi fihi tauhidullah, nasyid-nasyid yang di dalamnya terdapat tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Au mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzikru syama'ilihi, atau di dalamnya ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan akhlak-akhlak mulianya. Au fihi hasun 'alal jihadi was sabat wa taqwiyatil akhlaq, atau di dalamnya terdapat dorongan untuk berjihad dan as-sabat ya, untuk tetap teguh dalam berjihad dan menguatkan akhlak. Awid da'watu ilal mahabbati, atau seruan kepada al-mahabbah, saling mencintai, wa ta'awuni bainal muslimin, dan saling tolong menolong sesama kaum muslimin. Au fihi dzikru mahasinil Islam, atau di dalamnya terdapat penyebutan
kebaikan-kebaikan agama Islam, wa mabadihi, dan pondasi-pondasinya, wa ghairi dzalika mimma yufidul mujtama fi dinihi wa akhlaqihi, dan yang lainnya yang intinya adalah memberikan faidah, memberikan manfaat untuk masyarakat dalam agama dan akhlaknya. Itu boleh. Nasyid yang di dalamnya ada tauhidullah, ada tentang pengesaan Allah, ada nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Kemudian ada tentang kecintaan kepada Rasulullah, kemudian menyebutkan akhlak-akhlak mulia Rasulullah. Kemudian anjuran untuk berjihad, untuk tetap teguh ketika berjihad. Kemudian memperbaiki akhlak dan yang lainnya, yang memberikan manfaat dalam agama dan akhlak. Yang kelima, yusmahu minal ma'azif ad-dufu faqat fi waqtil 'idi wan nikahi lin nisa. Ditoleransi atau ditolerir dari alat-alat musik rebana saja. Sekali lagi, dibolehkan dari alat-alat musik rebana saja pada waktu hari raya dan pada waktu pernikahan lin nisa, bagi wanita. Wala yajuzu isti'maluhu fi dzakari abadan, dan tidak boleh penggunaannya untuk kaum laki-laki selama-lamanya. Di kita yang memainkan rebana banyak laki-laki, bahkan tidak hanya di hari raya atau hari pernikahan. Setiap ada acara peringatan, di situ ada rebana. Bahkan ada grup-grup, marawis, dan itu tidak khusus perempuan, laki-laki juga banyak, baik yang remaja, yang bapak-bapak, ibu-ibu, grup-grup marawis itu main rebana. Padahal dibolehkan rebana itu hanya tadi fi waqtil 'id, pada hari raya, kemudian pada waktu walimah pernikahan, itu saja. Yang lain-lainnya itu hanya nyanyian tadi, al-ghinaul islami, nyanyian islami. Disebut islami itu karena tadi liriknya, kalimat-kalimatnya mengingatkan kita tentang akhirat. Jadi kalau syekh itu di sini menyebutnya al-ghinaul islami, nyanyian islami. Kadang kita dengar orang bilang nggak ada nyanyian islami. Nah, di sini syekh menyebut salah satu yang dibolehkan adalah al-ghinaul islami fi waqtil amal, nyanyian islami pada saat kita bekerja. Nah, disebut islami karena tadi kalimat-kalimatnya memang menganjurkan orang untuk ingat akhirat, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat akhlak-akhlak mulia, seperti itu. Adapun aduf atau rebana, tadi hanya dibolehkan pada saat pernikahan, kemudian pada saat hari raya. Apa dalilnya? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasta'milhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakainya. Nabi nggak pernah memainkan rebana. Wa kadza sahabatuhu min ba'di radhiyallahu anhum. Begitu juga para sahabat Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah mereka main rebana. Jadi laki-laki nggak boleh, yang boleh itu perempuan. Nah, halaman 98
wa qad abahahu as-sufiyuna li anfusihim. Kemudian kaum as-sufiyun, orang-orang sufi tasawuf, mereka telah menghalalkan memainkan rebana untuk diri mereka sendiri. Ya, maksudnya mereka menghalalkan sendiri, padahal Allah tidak menghalalkan. Wa ja'alu ad-dufa fi dzakari sunnah. Kemudian mereka menjadikan rebana bagi laki-laki itu hukumnya sunnah. Ya, ini mereka menghalalkan sendiri, padahal Allah tidak menghalalkan. Wa huwa bid'atun. Ya, dan itu termasuk perbuatan bid'ah. Ya, karena tidak ada dalilnya laki-laki main rebana. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi rebana untuk laki-laki disebutkan oleh Syekh di sini itu termasuk bid'ah. Ya, karena tidak ada dalilnya dari agama. Nah, maka di kita mayoritas di Indonesia laki-laki, hampir di setiap masjid musola ada timnya, tim marawis tadi, dan itu banyak yang timnya itu dari laki-laki. Nah, dalam Islam laki-laki tidak boleh main rebana sama sekali, karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah memainkan rebana. Nah, ini 5 yang dikecualikan dari hukum asal nyanyian dan musik. Sekali lagi, yang pertama nyanyian pada hari raya, kemudian yang kedua pada saat pernikahan, yang ketiga pada saat bekerja yang sangat berat, kemudian yang keempat nasib yang di dalamnya ada tauhidullah atau kecintaan kepada Rasulullah, yang kelima alat musik yang dibolehkan itu hanya duf saja, itu pun hanya pada saat nikah dan hari raya, dan untuk kaum perempuan saja, bukan untuk kaum laki-laki. Nah, sampai di sini kajian kita. Insyaallah pembahasan berikutnya akan membahas tentang hukum Islam fit taswir wa tamathil. Hukum Islam tentang gambar-gambar dan patung-patung. Ini penting juga, karena di zaman kita yang namanya gambar ini sudah sangat mudah. Nah, hukumnya apa? Ya, termasuk juga foto, apakah bisa disamakan dengan gambar atau tidak? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.